Perkembangan kognitif pada anak tentu sangat penting untuk kita stimulasi, karena kognitif ini memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan seorang anak. Nah, saat anak masih berusia di bawah 6 tahun atau di bawah 7 tahun atau usia prasekolah maupun mungkin ada di taman kanak-kanak atau di preschool, mereka biasanya mendapatkan stimulasi perkembangan kognitif berupa kegiatan-kegiatan bermain sambil belajar yang dilakukan di sekolah-sekolah TK ataupun playgroup atau tempat preschoolnya. Yang pertama, dia akan sangat berkaitan erat dengan perkembangan yang lainnya atau aspek perkembangan yang lainnya. Apakah itu aspek perkembangan bahasa, sosial emosi, dan juga motorik si anak. Ketika kognitifnya terhambat, maka bisa dipastikan atau sangat rentan perkembangan yang lainnya juga akan mengalami hambatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan perkembangan kognitif ini akan sangat berkaitan dan sangat saling berhubungan dengan perkembangan bahasa. Karena bahasa merupakan pintu penerimaan informasi atau pengetahuan bagi seorang anak, sehingga ketika perkembangan kognitifnya bagus tapi perkembangan bahasanya tidak bagus, maka biasanya bisa dipastikan kemampuan anak bahkan bisa terlihat seperti anak-anak yang perkembangan kognitifnya di bawah anak seusianya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa perkembangan kognitif ini adalah pintu pengetahuan dan kematangan berpikir. Jadi ini berkaitan dengan pintu pengetahuan atau proses dalam memperoleh dan memperkaya pengetahuan, dan juga ini akan sangat menunjang kemampuan berpikir seorang anak. Artinya dari dua aspek ini bisa dipastikan ketika salah satunya atau keduanya tidak terpenuhi di dalam perkembangan kognitif, maka proses pengetahuan anak akan tereduksi dan juga kematangan berpikir anak akan sangat minim, sehingga bisa dipastikan akan seperti apa kemampuan anak ke depannya. Kemudian yang keempat, hal ini akan sangat berkaitan erat dengan kemampuan belajar akademik anak di sekolah. Di sini kita batasi dulu bahwa akademik ini berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Ada 3 kemampuan aspek akademik dasar. Nah, kemampuan kognitif ini atau perkembangan kognitif ini akan mengkonstruksi kemampuan akademik dasar ini. Ketika kemampuan kognitif atau perkembangan kognitif anak terhambat atau tidak terstimulasi dengan baik, maka bisa dipastikan mereka mengalami kerentanan di dalam keterlambatan perkembangan dalam akademik dasar tadi. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget contohnya. Dia menyatakan bahwa anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Di sana si anak sudah harus memahami aspek yang berkaitan dengan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan bentuk, berdasarkan warna, dan seterusnya. Ini akan menjadi pintu bagi seorang anak untuk kemampuan dalam membedakan huruf ataupun angka nanti di dalam kegiatan belajar akademik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan seriasi, di mana seriasi ini adalah kemampuan mengurutkan benda dari yang kecil ke yang besar atau dari yang pendek ke yang panjang dan sebagainya. Hal ini kalau kita kaitkan dengan kemampuan belajar akan sangat berkaitan erat dengan kemampuan berhitung anak, bahwa pemahaman tentang angka atau nilai bilangan itu adalah perbedaan satu tingkatan dan seterusnya. Artinya perbedaannya hanya satu tingkat antara angka yang satu dengan angka yang lainnya secara berurutan. Itu yang kita pahami, sehingga ketika ada seorang anak yang dia bisa menyebutkan 1 sampai 10 tapi tidak tahu mana yang besar 7 daripada 5, maka kita bisa katakan kemampuan seriasinya terganggu. Sehingga untuk proses stimulasinya mungkin bisa dilakukan dengan mengurutkan benda dari yang kecil ke yang besar ataupun sebagainya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan juga dengan kemampuan konservasi atau pengamatan seorang anak. Kemudian ada juga korespondensi dan reversibilitas yang disampaikan oleh Piaget. Selain itu ada teori yang dibahas oleh Rybars yang juga sebenarnya berkaitan dengan kemampuan kognitif anak, tapi beliau lebih menekankan mungkin lebih mengaitkan dengan kemampuan perkembangan motorik. Kita memahaminya dengan kemampuan orientasi ruang dalam membedakan mana yang kiri, mana yang kanan, atas, bawah, depan, belakang, ataupun sebagainya.
Hal ini tentu akan sangat-sangat berperan penting dalam kemampuan akademik dasar anak, karena yang kita ketahui B dengan D itu perbedaannya hanya permasalahan kiri dan kanan. Kemudian B dengan P itu perbedaannya hanya tangkainya ke atas atau tangkainya ke bawah. Begitupun huruf-huruf yang lainnya, tentu ada perbedaan-perbedaan yang spesifik yang bisa dikaitkan dengan kemampuan orientasi ruang. Nah, secara garis besar itu adalah beberapa poin yang kita kaitkan dengan kemampuan perkembangan kognitif si anak. Sehingga ketika stimulasinya tidak berjalan dengan baik atau anak mengalami hambatan perkembangan dari aspek kognitif, maka bisa kita katakan mereka mengalami kerentanan di dalam hal-hal yang sudah kita paparkan tadi. Sekian, terima kasih.